Nah, saudara, hari ini saya mau bahas to build, tapi part 2. Biasa kita sekarang biasa berseri karena kebanyakan ikut-ikutan gitu ya kan, ada seri 1, seri 2, biasa trilogi gitu kan. Nah, saya mau sharing dulu minggu lalu saya sharing tentang to build. Yang pertama kita belajar tentang bahwa banyak orang tuh nggak puas sama Yesus, jadi ditambah-tambahin gitu. Enggak mendeskripsikan Yesus secara utuh. Ada orang yang ngajarin Yesus cuma berkatnya doang, ada yang ngajarin cuma kesembuhan doang. Makanya orang kalau dibangunnya cuma di atas dasar itu, nanti dia kecewa sama Tuhan. Kok gue jadi gak diberkati sekarang, kok gue jadi gak sembuh, padahal bukan itu. Tuhan mau manggil kita untuk menyembah Dia sebagai Tuhan utuh, bukan cuma sebagai juru selamat. Kalau kita cari Tuhan cuma karena Dia juru selamat, waktu kita lagi dalam kondisi aman, tenang, kita kayak lupa sama Tuhan. Padahal Tuhan dalam segala situasi Dia adalah Tuhan. Makanya kalau saudara baca, Daniel bilang ini, Sadraq Meshach Abednego itu bilang ini, waduh, Tuanku Raja, no comment deh, kira-kira kalau bahasa kitanya gitu. Karena sekalipun kami harus dibakar dan mati, tapi nggak akan menyembah yang lain selain Allah. Yehova nggak ada gitu. Masalah kami mati dan hidup nggak akan pengaruh apa-apa, karena memang Dia Tuhan, hanya Dia yang layak disembah. Saya rindu saudara, kita dibangun di atas dasar yang benar, Kristus sebagai fondasi, bukan mujizat, bukan berkatnya. Yang lain itu pasti ngikut. Tapi kalau kita dari awal udah salah, even Yesus, firman Tuhan bilang gitu, kepada kamu diberi kasih karunia bukan cuma untuk diselamatkan, tapi untuk ikut sama-sama menderita dengan Dia, supaya ketika Dia dipermuliakan, kamu ikut dipermuliakan sama-sama dengan Dia gitu. Nah, saya rindu. Lalu kita belajar tentang Yesus yang lain, roh yang lain, Injil yang lain. Karena Yesus ini kalau di marketingin kurang mungkin buat orang-orang tertentu, makanya diajarinlah Yesus yang lain, diajarinlah roh yang lain, diajarinlah Injil yang lain, sampai akhirnya nggak benar gitu. Dan sesuatu yang nggak dibangun di dalam Kristus dan Yesus yang benar, suatu saat ketika badai datang, angin datang, goncang tubuh dan nggak ada apa-apanya. Lalu kita kemarin belajar juga bahwa kita bukan cuma bait suci. Yesus mau pakai kita menjadi batu hidup untuk membangun rumah Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Itu sebabnya semua kita punya potensi, punya talenta yang Tuhan mau pakai buat membangun rumah Tuhan. Nah, hari ini saya mau bahas yang bagian kedua, lanjutan dari yang kemarin. Nah, kemarin saya merenung selama seminggu, saya mau bagiin apa ya? Saya pikir pengen bagiin tentang karunia 5 jawatan, 9 karunia Roh Kudus, karunia motivasi. Tapi tiba-tiba saya, karena kita lagi belajar tentang kitab Yohanes, 1 Yohanes terutama, jadi saya mikir, saya mau sharing ini aja gitu. 1 Yohanes itu ditulis pada waktu Rasul Yohanes di masa tuanya. Di masa tuanya dia tinggal di Efesus, lalu jemaat udah mulai tersebar dan dia tahu mungkin nggak lama lagi karena dia udah cukup mungkin berusia. Jadi saya hitung-hitung, kalau Yohanes umuran Yesus misalnya, mungkin hari-hari itu dia umur 80 tahun, 90 tahun, saya nggak tahu karena nggak ada datanya. Tapi yang jelas dia adalah saksi pertama di mana dia ngalamin bagaimana ikut Yesus, dan dia melihat bagaimana gereja mula-mula dibangun. Dan waktu dia sudah di usia tua, dia menuliskan suratnya sebagai wasiat kepada jemaat, kepada gereja, bagaimana cara Yesus membangun lewat 12 orang dan akhirnya terjadi kekuatan. Nah, itu yang saya pengen sharing hari ini supaya itu jadi berkat buat kita semua. Amin. Saudara siap? Haleluya. Oke, mari kita lihat firman Tuhan hari ini. 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 6. Mari kita baca sama-sama. Mungkin yang pria ayat yang pertama, wanita ayat yang kedua, lalu ayat yang ke-6 kita bersama-sama. 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 6. Ayat pertama pria, 1, 2, 3. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu
Yesus Kristus yang adil. 2. Dia adalah pendamai yang dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. 4. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. 6 sama-sama. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Yang percaya katakan amin. Agak berat ya ayatnya ya. Wajib seperti Yesus hidup. Saya pikir waduh, ya jangan kayak Yesus, kayak Paulus aja nggak nyampe. Ya tapi mari kita sama-sama belajar. 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 6, Kristus adalah pengantara kita. Ini yang pertama, poin pertama yang saya mau sampaikan sesuai dengan ayat judul perikopnya. Kristus adalah pengantara kita. Firman Allah berkata, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Jadi ini ditulis tujuannya supaya kita nggak berbuat dosa loh, bukan supaya kita berbuat dosa. Jangan kamu berbuat dosa. Tapi kalau ada seorang berbuat dosa, mungkin hilaf ya, mungkin setan lewat ya, kan kasihan juga sudah setan selalu disalahin. Jatuh dalam dosa, hilaf tadi itu, ayatnya bilang gini, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamai untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Amin saudara. Bahagia dengarnya. Ya, ayat ini bilang gini saudara, aku tulis ini supaya kamu gak buat dosa. Tapi kalau kamu buat dosa, jangan takut. Ada pengantaranya Yesus yang sudah mengampuni dan menyucikan dosa-dosa kamu. Nggak usah takut. Kenapa? Karena Yohanes tahu waktu saudara ngalamin lahir baru, ya kitabnya ayatnya bilang ini, kamu telah diberikan hati dan roh yang baru. Hati yang keras aku jauhkan, oke? Aku memberikan kepada hati kamu yang taat. Hatinya taat, tapi yang lain belum tentu. Dagingnya belum tentu. Sama kayak saya pernah sharing, ada orang, hobinya misalnya buat dosa, ya. Misalnya suka judi, misalnya, karena di sini nggak ada judi kayaknya aman, jadi nggak ada yang tersinggung. Ya, suka judi, setan judinya sudah ditengking, dalam nama Yesus keluar, udah nggak ada tuh setan judi. Besok dia masih bisa buat judi lagi. Kenapa? Karena kebiasaan dari kecil main judi sudah jadi habit. Judi sudah jadi karakter, judi sudah sampai jadi prinsip. Kereta api lewat aja dia bisa main judi. Ya udah pasangnya taruhannya genap apa ganjil. Ya kan? Kenapa? Karena udah jadi prinsip. Dulu saya masih ingat waktu saya masih remaja, punya teman bulunya banyak, ambil kabut, cepret tarik, waduh kata dia gitu. Genap apa ganjil. Lumayan ya kan? Wih, itu udah judi udah jadi prinsip, apa juga bisa dijudi. Padahal setannya udah nggak ada. Nah yang buat begini saudara, nggak ada cara lain. Habit dia harus bangun kebiasaan baru, habit baru. Ya kan, habit mesti dilakukan dengan habit. Jadi kalau tadinya dia buat dosa, dia harus membangun kebiasaan yang tidak berdosa, kebiasaan yang kudus, yang menyenangkan dengan Allah. Tapi nggak cukup, harus lakukan berulang kali supaya jadi habit. Nah dalam proses melakukan berulang kali, kadang-kadang gagal. Nah banyak kita kalau gagal, aduh Tuhan, aku emang gak layak Tuhan, lebih baik aku neraka Tuhan, aku emang gak layak. Ayat ini bilang gini, kalau sampai kejadian, kamu punya pengantara, Yesus. Ya, tapi
Saya luar biasa, ayatnya bilang ini, seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang apa? Adil. Dia bukan cuma mengasihi kamu, bukan cuma oke, nggak apa-apa buat dosa, aku nggak apa-apa, tapi dia adil. Ingat kata adil, yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Kalau saudara dalam proses, ya udahlah nggak apa-apa lah, atau dosa gue udah diampuni, ya diampuni memang, nggak pernah dia ingkar janji, tapi akibat dari dosanya nggak ditanggung, ya kan? Makanya saya banyak ketemu saudaraku, teman-teman seangkatan saya dulu, wah mabok, ya pokoknya, wah mabok lah. Sekarang udah bertobat, diampuni nggak? Ampuni. Tapi ya loadingnya jadi lambat. Iya, bahkan ada yang paling parah, karena dulu sering OD, sekarang udah nggak punya kemampuan seksual. Dan yang lebih parah lagi, istrinya nggak tahan, punya another. Jadi dia datang ke saya, dia bilang, oh Tuhan nggak adil, gue udah bertobat. Tuhan mah adil. Justru karena Tuhan adil, apa yang lo tabur dulu, lo tuai sekarang. Itu sebabnya saudara, mari punya perspektif yang benar. Dosanya udah diampunin. Saudara kalau tanya malaikat, dosa gue tolong lo dicek dong. Malaikat bilang, udah nggak ada, udah diampuni. Tapi akibatnya saudara harus berjuang keras untuk menang dari akibat-akibatnya. Clear? Ya. Dan ini adalah pendamaian untuk segala dosa kita, bukan kita saja tapi seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Saudara bisa dapat Yesus sebagai perantara, berarti kenal dong. Tahu ciri-ciri orang kenal? Ayatnya bilang ciri-cirinya orang kenal Allah, dia turut sama perintah-perintahnya. Yang membuat saudara berbeda dengan orang lain ketika saudara lahir baru, saudara di dalam saudara itu ada sesuatu yang beda. Saudara udah mulai tahu kalau buat nggak benar, bohong-bohong putih. Aduh, tadi kayaknya gue nggak boleh kayak gini, gue bohong putih. Tetap ada gitu kayak rasa nggak enak gitu ya. Kenapa? Karena dalam saudara ada Roh Kudus. Ya. Jadi, actually orang kalau buat salah, sementara kita belum kasih tahu, dia juga udah tahu kalau dia salah. Bener nggak? Cuma kadang-kadang kan kita Belgia aja kan, ya, belaga gila gitu, belaga nggak tahu, belaga, gue nggak apa-apa gitu. Wah semangat banget hari ini. Lanjut, seneng ya. 4. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, Yesus, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, dia adalah pendusta. Kalau saudara, saya nggak tahu saudara udah berapa lama jadi orang Kristen, tapi kalau saudara bilang kenal, tapi saudara nggak mau perintahnya, ayatnya yang bilang Yohanes, saudara bukan saya jangan disalahin. Dia bilang saudara pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu apa saudara? Sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Jadi sederhananya saudara, kalau orang lahir baru, dia udah ngalamin Tuhan, waktu kita ngobrol sama dia, frekuensinya bisa nyambung. Kenapa? Karena kita tahu, oh ini orang nurutin perintah Tuhan ya, ada kasih di dalam hidupnya. Iya Pak, ada kasih, tapi kadang-kadang juga bukan cuma kasih, ya yang lain juga yang nggak benar juga ada masih di dalam hidup dia. Iya, karena ayatnya bilang kalau dia bisa nurutin semua, sempurna itu kasih Allah. Nah kita belum sempurna, kita semua masih belajar. Oke, pendeta masih belajar juga. Jadi kalau pendeta, saya ngomong pendeta enak kayaknya ada yang lebih senior, jadi jadi kalau pendeta buat salah, ya kita masih belum sempurna, masih sama-sama belajar, benar gak? Amin saudara. Saudara kalau ngomong pendeta, aminnya kayaknya susah. Ya, nah, sungguh sudah sempurna kasih Allah, dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti
Kristus telah hidup. Demi ngerti kata wajib sama seperti Kristus hidup, saya baca lagi dong kitab Yohanes dari pasal pertama sampai terakhir. Yesus tuh hidup kayak mana ya? Yesus tuh hidup kayak mana? Nah saudara, waktu saya renungin bagaimana Yesus hidup, Yesus tuh kalau diperes, kira-kira kalau Yesus diperes nih ya, maksudnya misalnya gini, misalnya saya melihat Friska kalau diperes satu kata. Bukan gua Fris, gua mau ngomong yang bagus Fris. Jadi Friska kalau diperes, yang keluar di otak gua makanan enak. Pokoknya kalau kita bahkan salmon mentah aja 1 kilo 15 menit habis waktu dibawa ke rumah gua. Jadi gua Friska makanan enak. Ya kan? Siska, kopinya enak. Ya, tapi kalau Yesus diperes selama 33 tahun dan seluruh Injil diperes, Yesus cuma keluar satu kata, kasih. Aduh. Kita mah kalau udah bikin baik sama orang yang macam-macam, kita sambit. Yesus udah bikin baik, dia disambit. Bener kan waktu ngusir seorang gila dari Gerasa, dia dilemparin batu dan dia nggak buat apa. Nah, waktu dia harus basuh kaki murid-muridnya, ini jelas-jelas ada satu murid yang bakal ngejual dia, dijual dengan harga budak, pokoknya mahalan dikit, 30 doang, 30 dinar. Dia tetap lakukan dengan cara yang sama. Dia basuh, dia nggak komplain, dia nggak ngoceh, dia tetap menunjukkan dia menerima. Wah, kalau saya susah ya. Dan waktu dia disalib, nggak ada satupun kata sumpah serapah yang keluar. Semuanya nggak ada kata-kata yang makian. Ya kan? Waktu dia di matanya ditutup, dia ditabok. Woi, kalau kamu nabi, tebak siapa yang mukul kamu? Wah, digebukin benar. Dia nggak komen. Ya kalau kita digituin, saya masih ingat saudara, waktu saya ini udah bertobat ke pelayanan ya. Satu kali saya naik mobil di, tau nggak, Grand Heaven lurus kan macet. Saya sama Jakaria almarhum. Nah, di mobil saya itu ada kunci stang, tau dong kunci stang yang gede itu. Ada mobil lewat nabrak spion, jebret. Udah tuh galak, dia nengok, wah Cina lu. Waduh, gue udah ngambil ini nih, udah ngambil, maksudnya gue udah pegang kunci stang, gue turun nih. Terus dilihatin sama Jakaria. Oh iya, lupa, udah bertobat. Gara-gara satu pelayan kesel gitu, ini orang udah salah, udah nabrak. Kok, ya biar kita gini-gini kan dulu juga mantan, ya kan, orang Lampung gini-gini ya kan. Ya jangan gitu caranya lah. Maksudnya kalau berantem 1 lawan 1 belum tentu gua kalah, belum tentu dia menang juga gitu. Terus waktu saya renungin ini tadi pagi sambil perjamuan kudus di kamar saya sendirian, Yesus bilang, kalau kamu anak Allah, turun selamatkan dirimu. Yang keluar dari mulutnya apa? Bapa, ampuni mereka sebab mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Duh, Yesus luar biasa. Aduh. Dan ayatnya bilang, kamu, barang siapa kamu bilang kamu mengenal dia, kamu wajib sama hidup seperti dia hidup. Kayaknya berat banget Tuhannya. Berat banget. Tapi saya percaya saudara bisa dipimpin sampai nyampe ke situ. Karena apa? Ini sebenarnya kalau saya dekat sama Pak Andes, jadi hobi main sepeda nih. Kenapa main sama siapa? Jadi seperti siapa? Atau saya main sama Deva, mulai belajar. Hah? Kok ya, kita main sama siapa? Jadi seperti kayak siapa? Kok saudara hidupnya penuh dengan worship sama Tuhan, intim sama Tuhan. Enggak kebayang saudara,
Saudaranya mungkin nggak mau, ini itu bukan gua banget, tapi tiba-tiba saudara melakukan perbuatan kasih. Otomatis. Makanya Yohanes bilang, gampang kok ukurnya, kok udah lebar apa enggak? Dia di dalam Tuhan atau enggak? Di dalam Bapa, di dalam Kristus apa enggak? Kalau dia hidup dalam kasih, dia pasti. Jadi kalau dia hidup di dalam Bapa, pasti kasihnya mengalir. Wah, saya dapat ini, saya bilang, Tuhan saya mau dong. Mau belajar. Benar. Kamu tahu supaya kamu bisa mengasihi. Gua kirim orang yang bikin lo kesal, bikin lo marah, bikin lo sebel. Itu cara prakteknya. Sebab kalau orang yang nyenengin semua, gimana mau sebel coba? Ya kan, baru datang aja kopi, oke. Baru selesai makan, oke. Gimana kesalnya? Mesti ada orang yang bikin kita nggak tahu gimana caranya. Terjadi situasi-situasi yang buat kita nggak nyaman, nggak enak, tapi disitulah kita belajar. Nah makanya bagaimana Kristus hidup? Kalau kita harus sama kayak dia hidup, wajib sama seperti dia. Kita mulai dari mana? Nah ayat berikutnya ngejelasin gini saudara. Ya, 1 Yohanes 2:7 bilang, saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, tapi perintah lama. Jadi setelah di usia tuanya, Yohanes tulis, aku tulis lagi ya, tapi ini bukan perintah baru, ini perintah lama yang telah ada padamu. Kenapa? Karena satu angkatan Yohanes waktu ketemu Yesus belajarnya ini. Apa perintahnya? Yuk lihat Yohanes 13 ayat 34. 1, 2, 3 kita baca sama-sama. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kapan perintah ini turun? Saya duga sebelum Yesus ke Getsemani, waktu dia saper, waktu dia harus basuh murid-muridnya punya kaki, dia bilang gini, aku yang kamu bilang Tuhan dan Rabi, aku lakukan ini buat kamu. Aku nggak peduli. Ada yang pengen jadi paling besar, ada yang bakal nyangkal aku 3 kali, ada yang bakal menjual aku. Aku mengasihi. Perlakuan aku sama. Lalu Yesus ngomong gini, sama seperti aku mengasihi kalian, hendaklah kalian saling mengasihi. Kita juga sama, hari ini kita ketemu dalam komunitas, kan ada juga yang ngeselin, ada yang nyenengin, ada aduh nih orang Tuhan. Kalau babi udah gua sate, sayang, aduh. Tapi inilah. Dan dalam prakteknya kita juga nggak sempurna. Ya kan, masih ada juga kita kesal-kesalnya gitu. Tapi ya belajar. Karena ketidaksempurnaan kita, justru Tuhan bisa pakai untuk saling mengasihi satu dengan yang lain supaya kita baik dan makin baik. Amin. Nah, 1 Yohanes 2 ayat 9 sampai 11 bilang gini. Gimana praktek nyatanya Pak? Gimana? Gampang. Ayat 9 bilang ini, barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Real banget ya. Saudara langsung bisa ngeditek dong siapa yang saudara benci. Kalau ada. Kalau nggak ada ya sudah, nggak apa-apa. Tapi dia bilang, barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Yang paling gampang yang cek pertama kali, oh ada sebel sama orang saudara, kesal, benci, disimpan sampai lama, sampai bertahun-tahun, sampai aduh kalau ngeliat mukanya Tuhan galak, mendingan gua ketemu roh jahat daripada ketemu dia. Kenapa? Kalau roh jahat pakai nama Yesus bilang, oh dia udah gua tengking, gua apain kagak hilang-hilang, gua puasa juga nggak berubah-berubah. Tapi ya itu yang mungkin kita harus lewatin, harus kita latih. Barang siapa mengasihi saudaranya, saudara mengasihi dia, dia belum berubah. Tapi waktu saudara coba mengasihi dia saja, berarti saudara masih ada di dalam terang. Kenapa? Roh Kudus masih bunyi di hati saudara.
Ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Kata penyesatan kurang tepat. Kalau dilihat bahasa yang lain, saudara terjemahan yang lain, di dalam dia tidak ada sandungan. Jadi di dalam dia nggak ada batu sandungan. Saudara pernah ya, saudara benar, orang salah, tapi karena saudara benci, marah, saudara luapin. Waktu orang yang dengar saudara ngomong, orangnya jadi ngeliat saudara kayak, kok lu gitu sih? Kok lu emosi banget sih? Tanpa saudara sadari, saudara buat dia jadi batu sandungan. Bisa paham nggak? Bisa ya paham? Daniel bisa paham? Kayaknya tatap matanya kayak kemarin itu dia kayak gini gua marah, gua batu sandungan ya gitu. Ya. Oh marahnya diluapin gitu, diluapin. Wah pintu tendang, kaca pecah. Wah suaranya lihat ini. Kok dia udah lama kenal Tuhan masih kayak gitu ya? Sudah nggak? Jadi batu sandungan. Padahal waktu saudara kayak gitu, saudara cuma meluapkan emosi supaya udah selesai. Ya udah, ada juga orang yang kalau nggak ngomong malah nggak enak. Saya tuh gitu loh Pak. Kalau nggak ngomong nggak enak. Saya mesti ngomong. Kayaknya udah ngomong udah mati-mati udah gitu. Lega. Tapi waktu saya renungin ini, kamu lega, orang sesek. Kitanya lega Pak ngomong, kitanya lega Bu ngomong, tapi orang lain yang dengernya sesak jadinya. Waduh, ini ternyata kalau marah kayak gini ya. Ya jadi batu sandungan buat dia. Nah waktu saya ngerti ini, oh itu maknanya. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Dia tidak tahu ia kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Kalau saudara nggak ngerti ini, ingat aja perumpamaan Yesus tentang menghakimi. Dia bilang ini, kamu bisa melihat selumbar di mata saudaramu, padahal ada balok di matamu. Nah waktu kita benci sama saudara kita, sama orang di sekitar kita pakai balok. Tuh orang bikin apa aja salah dikit kita tahu, tapi sebenarnya kita nggak melihat apa-apa karena kita ketutup. Ada misalnya kita kalau kayak dalam keluarga ya, kita udah kesel sama suami atau sama istri atau orang tua, anak orang tua. Itu orang yang bikin baik kayak apa aja pasti ada kurangnya. Kenapa? Udah ketutupan. Dan tahu nggak, kalau diterusin terus, ayatnya bilang ini, kamu hidup dalam kegelapan, kamu nggak tahu pergi kemana karena ikutin mood doang, karena kegelapan itu bikin buta mata kita. Padahal ada banyak yang bisa Tuhan kerjain dalam situasi itu, ada banyak kasih Tuhan bisa dinyatain dalam situasi itu, tapi kita buta. Kita cuma mikirin, lu nggak tahu sih perasaan gue kayak mana, sakit tahu, kayak layang-layang putus ya. Sakit tahu. Tapi coba kalau kita mau belajar praktek aja. Tuhan aku kesel, aku marah, aku bete, tapi aku mau belajar loh ini Tuhan bisa gagal mengasihi. Nanti saudara pelan-pelan akan melihat perspektif yang lain. Kenapa dia begitu? Mungkin dia butuh tapi tayang, mungkin dia orang yang terbuang, mungkin dia orang tersakiti. Karena saya baca di buku psikologi, orang yang tersakiti cenderung menyakiti orang lain. Jadi kalau orang itu nyakitin kita berkali-kali, terus kita kan kesel, sadarlah dia sebenarnya orang sakit. Cuma ada dua sih, kita jauh atau Tuhan pakai kita buat pelan-pelan membawa dia kepada kita. Pelan-pelan, nggak bisa instan. Karena kita aja Tuhan pelan-pelan. Amin. Haleluya. Semoga saudara mendapat pencerahan. Berikut, waduh. Ya, urat-uratan saya kasih. Apa sih definisi kasih? Kemampuan menerima dan mengasihi tanpa syarat. Susah nggak? Susah. Makanya daripada praktekin sama orang lain, praktekin sama keluarga dulu deh, sama istri, sama anak. Itu yang paling susah malah. Kalau saya mudah mengasihi Pak Andreas, jarang ketemu. Kalau ketemu, Pak gimana? Ngopi, kita ngomong, ngobrol, ketawa. Tapi kalau sama istri sama anak kan tiap hari ketemu.
Benar nggak? Jadi menurut saya sih ya dari rumah, karena anak mau kayak manapun juga kita harus tetap menerima dia, kan nggak jadi anak, tetap menerima, tetap mengasihi, tetap aku mengasihi sekalipun aku mengasihi meskipun kamu, aku mengasihi sekalipun kamu. Kasih melakukan sesuatu untuk orang lain walaupun harus berkorban uang, kadang perasaan. Ini diskusi sama anak saya yang bikin, ya kan. Tahu nggak, papi korban uang nih. Kalau kamu kayak gini bukan cuma uang, perasaan juga papi berkorban. Kamu makanya nggak benar gitu kan, diskusi. Jadi masuk sini saudara ya. Kasih itu membuat kita bersedia melewati proses sulit. Kasih bukan saja melakukan yang baik, tapi apa yang benar, sekalipun nggak enak. Jadi kalau kita peduli sama orang, kita negor itu nggak enak loh sebenarnya. Resikonya banyak, resikonya dibenci, resikonya orangnya bete, besok nggak mau ngomong lagi, resikonya nggak nongol lagi, ya kan, pindah ke tempat lain. Memang gereja cuma satu gitu. Tapi kalau saudara sampai ditegur di dalam komunitas, ya berarti setidak-tidaknya mereka peduli, bahkan sampai mau ngambil resiko. Ya kan? Karena kita keluarga gitu. Dengan segala resiko saya harus marah sama anak saya, tegur dia walaupun dia bete, marah, merasa nggak dimengerti, tapi resiko yang harus saya ambil karena dia anak saya. Kalau anak tetangga mah ngapain? Oke saudara, kasih dan kebenaran adalah seperti dua sisi mata uang dalam koin. Nggak bisa salah satu. Mengasihi tanpa mempertimbangkan kebenaran justru malah membuat dia tersesat. Menyatakan kebenaran tanpa kasih jadinya penghakiman. Kenapa banyak orang yang ngomongin benar tapi merasa dihakimi? Karena waktu kita ngomong, kita nggak punya kasih. Nah, saya coba evaluasi, kadang saya ngomong marah. Lu salah, gue marah nih, gua anak gua. Papi kan yang ngerti. Memang papi ngerti. Memang papi jadi aku. Papi ngerti apa komisi itu. Oh iya ya. Kenapa kayak gitu ya? Karena saya ngomong kebenaran, tapi nggak dengan kasih. Jadinya penghakiman. Seandainya saya bisa berbareng, maka message-nya akan nyampe. Makanya kadang-kadang kalau kita ngeliat orang salah, kita lagi marah, salah nih orang marah nih, gue pengen ngomong. Mending jangan ngomong dulu, karena kita juga ini di sini ada loh. Tapi kalau ini udah tenang, kita bisa kontrol ngomongnya, dan kita ngomong everything will be fine. Yes. Soalnya nggak ada yang bener kayaknya. Oke, baik ya. Yuk kita starting from our home and our community. Kita mulai. Di masa-masa pandemi ini justru orang nggak banyak kemana-mana, lebih banyak di rumah. Yuk kita mulai dari komunitas, yuk kita bersama-sama bertumbuh. Tuhan taruh kita untuk kita sama-sama bertumbuh menjadi batu hidup. Yang waktu kita lakukan bagian kita cuma bukan batu hidup, rumah Allah yang hidup, yang dimana Allah hadir di situ. Amin saudara. Nah, ini terakhir. Tadi saya sudah bahas tentang Yesus sebagai pengantara, saya sudah bahas Yesus, perintah Yesus, kasih, dan yang terakhir saya bahas tentang antikris. Antikris kan topik yang paling banyak dibahas di akhir zaman. Ya, 2:18 bilang ini, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikris tunggal akan datang. Tetapi sekarang telah bangkit banyak antikris. Sekarang, dia ngomong sekarang itu kapan? Waktu dia nulis surat. Ya, banyak antikris. Itulah tandanya pada waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita. Siapa yang berasal dari antara kita? Antikris. Yang ngomong Yohanes, sekali lagi bukan gua. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Coba lihat kanan kiri dulu, ada wajah-wajah antikris di sini. Haleluya.
Saya bayangin ya, ini ayat kalau diaplikasi waktu Yesus sama 12 muridnya lagi makan, mungkin pada lihat siapa nih, siapa yang akan menjual Yesus, siapa nih? Terus Yudas ngomong, bukan gua. Gua mau bendahara, gua mah nggak mungkin. Gua mati ngintip. Petrus bilang nggak mungkin. Gua kan, lu tau dong gua paling ngebelain Yesus, kalau ada apa-apa gua duluan yang maju. Waduh. Ya, tapi ayatnya bilang, mereka ada di antara kita. Jadi kalau di antara kita ada yang mengecewakan, ya ampun bro, gue gak nyangka lo kayak gini banget. Ya ampun. Ayatnya udah ngomong di antara kita. Apa ciri-cirinya? Ayat berikutnya bilang, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Yang pertama, dia menyangkal Yesus adalah Kristus. Kayaknya tangan banget ya. Di sini nggak ada yang menyangkal, pasti. Dia itu adalah antikris. Jadi siapa yang menyangkal Yesus adalah Kristus, dia adalah antikris. Yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. 23. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. 24. Dan kamu apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya kepada kita, hidup kekal. Pertanyaannya adalah, apa yang kamu telah dengar dari mulanya? Kapan Yesus ngomong kamu harus tetap tinggal di dalam Dia? Masih ingat? Ingat kan? Perintah ini bukan perintah baru. Perintah ini udah lama. Aku cuma mau ngulangnya. Apa perintahnya? Hendaklah kamu saling mengasihi sama seperti aku mengasihi kamu. Ayat ini mau ngomong gini saudara. Apa yang kamu telah dengar dari mulanya, yaitu tentang mengasihi, harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal mengasihi, kamu lakukan, kamu tetap tinggal di dalam Dia. Makanya ada lagunya, Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Masih bingung Pak nyari kunci? Yesus, sudah kalau panjang dia masih bingung juga nih kuncinya di mana gitu ya. Oke. Kak Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Waktu Yesus tinggal di dalam kita jadi caranya menempel pada pokok. Waktu Yesus tinggal dalam kita, Bapa ada di dalam kita, Allah ada di dalam kita. Allah adalah kasih. Waktu Allah tinggal di dalam kita, kita punya kemampuan mengasihi. Waktu Allah tinggal dalam kita. Jadi sederhananya dua aja saudara. Bagaimana gereja mula-mula dibangun? Yang pertama, inilah perintah itu. Kemarin saya bahas sama Bro Andi. Perintah-perintah yang mana yang harus kita lakukan? Kan banyak kalau satu Alkitab. Hukum Taurat aja ada berapa ratus. Perintah-perintah yang mana? Tapi ayat ini bilang ini, dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya. Amin. Dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Dua aja saudara. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan dengan demikian kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Kalau saudara mampu mengasihi even orang yang nyakitin saudara, ayatnya bilang gitu, karena ada Roh Kudus yang mengaruniakan kepada kita. Yuk belajar praktekin juga sehari-hari. Walaupun kadang-kadang orang di samping kita ngeselin, ya, aduh, kesel. Tapi aku mau belajar mengasihi.
Karena aku juga banyak kurangnya. Bener ya, kita juga banyak kurangnya. Waktu kita mau, tapi suamiku tuh begini, ya dia begitu kan juga ada sebab. Waktu istriku begini, emang mendadak begitu, kan juga itu akibat. Tapi waktu kita belajar mengasihi, Roh Kudus yang akan kerja untuk memperbaiki hubungan-hubungan yang rusak. Amin saudara. Yuk bangun itu yuk. Belajar. Mulai cek. Ada nggak yang gue benci hari ini ya? Yang gue kesel, gue kecewa. Sama Tuhan, Tuhan aku tahu aku masih kesel, tapi aku mau mengampuni. Dia sama seperti Tuhan mengampuni aku. Aku mau mengasihi sama seperti Tuhan mengasihi aku. Saudara, kalau praktek ini, saudara akan ngalamin dengan sejahteranya Tuhan. Kenapa gereja mula-mula bertumbuh dahsyat? Karena nggak banyak aturan, cuma dua ini aja. Orang diajarin percaya Yesus, orang diajar mengasihi. Sederhana. Amin. Kalau saudara bisa mampu mengasihi, tidak ada hukum Taurat yang akan saudara langgar. Enggak ada. Kenapa? Karena kasih adalah penggenapan hukum Taurat. Ya, mari kita datang sama Tuhan, kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, buat anugerah-Mu.